Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricci Maulana, Prodi Farmasi, NIM D1A22003. Saya di sini akan mempresentasikan konsep fikih. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentuk dari kata fikun berarti yang menghendaki ilmu. Fikih merupakan salah satu bidang keilmuan yang membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Fikih meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang pada wilayah akidah syariah, ibadah, dan akhlak. Satu, pengertian fikih syariah dan hukum Islam. Pengertian fikih syariah dan hukum Islam. Fikih secara bahasa berarti pemahaman al-fahmun, dan secara harfiah fikih ialah pemahaman yang mendalam. Fikih secara terminologis yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh oleh dalil Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan ilmu yang membahas kehidupan manusia sehari-hari. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan adalah hukum agama yang berbentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua Muslim. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak dan mudaharat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi kehidupan. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dimiliki semua Muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah pada orang miskin. Pembagian fikih: jinayat, mu'alaf, ibadat, munahat. Ibadah artinya pengabdian dan penyembahan seseorang Muslim terhadap Allah yang dilakukan dengan merendah diri serendah-rendahnya dan dengan niat yang ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh agama. Muamalat ialah peraturan agama untuk menjaga hak milik manusia dalam tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan agama agar tidak terdapat keterpaksaan dari salah satu pihak, penipuan, pemalsuan, dan segala penjaliman yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Munakahat ialah undang-undang perkawinan atau akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan penyelesaian perkaitan yang mungkin terjadi antara keduanya. Pada dasarnya, pernikahan itu dipernikahkan oleh agama sesuai dengan ayat di bawah ini. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja. Quran An-Nisa ayat 4 dan 3. Jinayat. Jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan hukuman demi untuk menjaga harta, jiwa, serta hak asasi manusia. 3. Tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam. Seorang tokoh Islam bernama Abu Ishaq al-Sabatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu 1. Memelihara agama, hifdz an-din. 2. Memelihara jiwa, hifdz an-nafs. 3. Memelihara akal, hifdz al-qalb. 4. Memelihara kerukunan, hifdz an-nasbar.
5. Memelihara harta ibid al-ma'al. Fungsi hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda hingga manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun fungsi hukum Islam adalah fungsi ibadah. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan didasari ibadah. 2. Fungsi umar, ma'ruf, nahi, munkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan manfaat dan menghindarkan kemakdarat sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Fungsi jawajir. Adanya saksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai saran pemaksaan yang melindungi umat dan segala perbuatan yang membahayakan. 4. Fungsi tanwidiyah islah al-umur sebagai saran untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar identitas. 4. Sumber dan dasar hukum Islam. 4. Sumber dan dasar hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman bagi hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran dan hadis dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebut secara tegas dalam Al-Quran, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad. Oleh karena itu, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 5. Kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Kaidah fikih merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai macam konteks, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan masyarakat. Kaidah usuliyah merupakan sarana untuk melakukan istinbat hukum syarat yang bersifat amalia, sedangkan kaidah fikihiyah adalah hasil dari penerapan hukum yang kompleks dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan, yang mana ketentuan hukumnya merujuk pada kesamaan sebab ilal dan 2016. Metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Metode penetapan hukum Islam yang berkembang pesat adalah istibati dalam bentuk fikih, istihasan, maslahah, mursalah, dan lainnya yang dikenal dalam literatur Islam usul al-fikih. Metode tersebut secara historis telah cukup efektif dalam penyelesaian masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, namun tetapi menyisakan metodologis masalah. Masail fikih adalah masalah yang terkait dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleks kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata maupun bahasa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, subscribe, and share. Dah.